Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Mohon izin Bapak Poltak Sitompul BBA MBA dan rekan-rekan sekalian, kami akan mempresentasikan ujian akhir semester kami dengan judul tema makalah Analisis Konsep Digital Marketing Strategi. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, saya Dea Fiska Sandra, dan ketiga rekan saya, Kenny Permatahati, Muhammad Fahmi Nuril Huda, dan Sarah Alia Putri. Baiklah, untuk materi yang pertama, uh, yakni terkait pengertian dan peran pemasaran digital. Pengertian dan peran pemasaran digital. Pendekatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan platform online untuk mempromosikan produk jasa atau brand kepada target audiens. Kemudian untuk kemampuan utamanya, yakni yang pertama, menjangkau audiens global dengan biaya efisien, targeting spesifik berupa demografi dan perilaku, kemudian pengukuran hasil real time, interaksi langsung via channel digital, dan adaptasi strategi berbasis feedback. Kemudian untuk pesan strategis, yang pertama adalah meningkatkan jangkauan dan visibilitas, yakni akses global tanpa batas geografis via website dan medsos. Kemudian yang kedua, membangun interaksi dan engagement langsung, yakni komunikasi dua arah untuk meningkatkan loyalitas. Dan yang ketiga, target audiens yang lebih spesifik. Nah, pertama mari kita lihat apa itu pemasaran. Pertama, mari kita lihat apa itu pemasaran digital. Ini bukan sekedar promosi online, melainkan pendekatan terintegrasi yang memanfaatkan teknologi untuk memanjangkan audiens secara global dengan biaya efisien. Keunggulan utamanya adalah kemampuan, targeting yang spesifik, dan pengukuran hasil secara real time. Peran strategisnya sangat krusial, mulai dari membangun brand awareness sehingga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Kemudian konsep strategi dan pentingnya perencanaan. Dalam perencanaan perusahaan, strategi digital berfungsi untuk memetakan customer journey dan melakukan personalisasi komunikasi. Mengapa perencanaan matang itu krusial? Karena tanpa itu perusahaan berisiko membuang anggaran pada taktik yang tidak efektif, dan perencanaan memastikan efisiensi sumber daya dan konsistensi brand di semua saluran. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kenny Permatahati. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait model perencanaan sospek. Model perencanaan sospek ini itu dikembangkan oleh PR Smith pada tahun 1990-an, yaitu kerangka kerja yang sistematis untuk strategi pemasaran digital. Nah, sospek itu sendiri adalah akronim dari keenam model perencanaan, yaitu pertama adalah situation analysis atau analisis situasi, yang kedua adalah strategi, yang ketiga adalah tactics, yang yang pertama adalah situation analysis atau analisis situasi, yang kedua adalah objektif atau tujuan, yang ketiga adalah strategi, yang keempat adalah tactics, yang kelima adalah action, dan keenam adalah control. Pertama adalah situation analysis atau analisis situasi. Evaluasi kondisi internal dan eksternal. Analisis internalnya sendiri itu adalah kekuatan atau kelemahan, kapabilitas tim, dan aset digital. Lalu analisis eksternalnya sendiri adalah peluang atau ancaman, kompetitor, dan tren pasar. Lalu analisis pelanggan adalah customer persona, journey, dan preferensi. Dan toolsnya itu adalah SWOT analisis, kompetitor, analisis, dan audit digital. Lalu yang kedua adalah objectives atau tujuan. Tahap ini menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui strategi pemasaran digital. Objectives ini sendiri harus mengikuti prinsip SMART, yaitu spesifik atau spesifik dan jelas, measurable atau dapat diukur, dan achievable, realistis dan dapat dicapai, relevan dengan tujuan bisnis, dan time bound atau memiliki batas waktu.
Tujuan bisnisnya sendiri adalah meningkatkan penjualan online sebesar 30% dalam 12 bulan ke depan. Mencapai ROI pemasaran digital minimal 300% atau mengurangi biaya akuisisi pelanggan sebesar 20%. Lalu tujuan pemasarannya sendiri adalah meningkatkan brand awareness di kalangan target audiens sebesar 40%, menghasilkan 5.000 leads berkualitas per kuartal, atau meningkatkan engagement rate di media sosial menjadi 5%. Lalu tujuan komunikasinya adalah meningkatkan traffic website sebesar 50%, mencapai 100.000 followers di Instagram dalam 6 bulan, atau meningkatkan email open rate menjadi 25%. Lalu adalah, yang ketiga adalah strategi. Tahap ini menentukan pendekatan umum atau bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Mengidentifikasi segmen pasar yang akan dilayani, memilih target audiens yang paling potensial, dan menentukan positioning unik di benak konsumen. Lalu proposisi nilai digitalnya adalah merumuskan value proposition yang jelas. Mengapa konsumen harus memilih produk atau layanan perusahaan di platform digital dibandingkan dengan kompetitor. Lalu strategi kontennya adalah menentukan tema, tone of voice, jenis konten, dan storytelling yang akan digunakan untuk menarik dan memperhatikan audiens. Lalu yang ketiga adalah strategi channelnya. Itu adalah memilih kombinasi saluran digital yang optimal berdasarkan karakteristik audiens dan tujuan yang ingin dicapai. Model bisnis digitalnya sendiri itu adalah menentukan bagaimana perusahaan akan menciptakan berdasarkan karakteristik dan menangkap nilai melalui platform digital. Lalu tactics ini tahap ini menerjemahkan strategi menjadi taktik-taktik spesifik dan detail yang akan diimplementasikan. Komponen teknik digital ini adalah digital marketing mix, yaitu merincikan pendekatan untuk setiap elemen. Produk, price atau harga, place atau platform, dan promotion atau komunikasi pemasaran digital. Lalu, taktik berdasarkan channelnya itu sendiri ada SEO, Search Engine Optimization, yaitu, lalu konten marketingnya itu ada blog post, video, lalu di sosial medianya ada itu IG, TikTok, LinkedIn strategi, dan email page dan ads, yaitu ada automation, Google atau FB Ads. Lalu yang kelima itu adalah action atau aksi. Tahap ini fokus pada implementasi praktis dan taktik yang telah dirancang termasuk perencanaan operasional dan eksekusi. Elemen actionnya sendiri itu ada 4, yaitu action plan detail, research management, content calendar, dan campaign execution. Action plan detail sendiri itu membuat timeline implementasi yang jelas dengan milestone penting. Lalu research management sendiri itu adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, teknologi, dan tools yang diperlukan. Lalu content calendarnya sendiri adalah membuat kalender editorial yang mencangkup jadwal publikasi konten, tema konten bulanan atau mingguan, dan koordinasi antar channel untuk konsistensi peran. Lalu campaign execution-nya sendiri adalah produksi aset dan koordinasi. Yang terakhir adalah itu yang keenam, kontrol, pengukuran dan optimisasi. Tahap terakhir ini melibatkan pengukuran, monitoring, dan optimisasi berkelanjutan dari strategi pemasaran digital. Komponen kontrolnya itu sendiri ada 7, itu key performance indicators atau KPIs, yaitu menetapkan metrik spesifik untuk mengukur kesuksesan setiap objektif, seperti conversion rate, cost per acquisition, customer lifetime value, engagement rate, traffic metrics, dan ROI. Lalu monitoring dan measurement sendiri adalah menggunakan tools analytics seperti Google Analytics, social media insight, email marketing metrics, dan marketing automation dashboard untuk tracking real-time performance. Lalu reporting dan analisisnya itu sendiri adalah membuat sistem pelaporan berkala, harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan, yang mencangkup dashboard visualization, trend analysis, dan performance comparison terhadap target. Lalu testing dan optimization, itu adalah melakukan A/B testing pada berbagai elemen. Selanjutnya itu adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahmi Nurul Huda. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat penerapan dari study case ini ya, dari brand lokal Aero Street. Nanti akan dijelaskan situation, objektif,
strategi, taktik, action, dan kontrol. Di sini saya akan menjelaskan tentang situation dan objektif dahulu, yaitu dari analisis situasi, Aerostreet menargetkan pasar massal, khususnya Gen Z, yang aktif di media sosial. Tujuan atau objektif mereka sangat jelas meningkatkan brand awareness dan volume penjualan digital melalui citra produk berkualitas namun terjangkau. Di sini ada fokus utama, citra brand, dan target market. Oke, bisa lanjut. Next slide. Selanjutnya yaitu strategi dan taktik. Secara strategi, Aerostreet menggunakan pendekatan digital first dengan media sosial sebagai sarana pendekatan dan marketplace sebagai kanal konversi utama. Taktik yang mereka jalankan mencakup konten visual yang menarik perhatian dan interaksi aktif melalui komentar untuk menjaga keterlibatan pelanggan. Jadi ada taktik konten, messaging, promosi, dan interaksi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu action dan kontrol. Dalam tahap aksi, tim internal Aerostreet secara konsisten mengunggah konten dan mengelola promosi online. Untuk kontrol, mereka memantau KPI sederhana seperti pertumbuhan pengikut, engagement rate, like atau share, dan tingkat menuju marketplace guna mengevaluasi efektivitas kampanye mereka. Baik, sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah. Maaf, Sarah, mic-nya belum on. Baik, mohon maaf. Terima kasih Fahmi sebagai penutup berdasarkan analisis sostek pada Aerostreet yang tadi sudah dijelaskan. Kelompok kami memberikan 3 rekomendasi strategis dan implikasi manajerial. Yang pertama itu adalah penguatan strategi konten. Dengan penajaman segmentasi audiens, agar pesan lebih tersampaikan dan lebih relevan. Dan juga untuk menyesuaikan pesan tersebut dengan karakteristik target pasar. Yang kedua itu ada integrasi kanal digital. Di sini dengan memperjelas peran kanal, medsos atau awareness versus marketplace atau konversi dengan berkampanye terkoordinasi antar kanal marketplace. Yang ketiga itu ada penguatan sistem kontrol melalui evaluasi kinerja berkala agar perusahaan tersebut tetap adaptif terhadap perubahan pasar dan tentunya juga kompetitif. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pemasaran digital tuh sekarang bukan sekedar promosi aja, melainkan strategi terukur dan terintegrasi. Yang kedua, model sostek itu memberikan kerangka kerja komprehensif dari analisis hingga kontrol. Yang ketiga, pada studi kasus Aerostreet yang tadi, membuktikan efektivitas pendekatan digital first dengan eksekusi konsisten. Hasil akhirnya yang kita dapat itu adalah penerapan strategi yang tepat menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Nah, demikian dari saya kembalikan ke Dea. Baik, terima kasih Sarah. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikianlah presentasi kami mengenai analisis konsep digital marketing strategi untuk mata kuliah digital inovatif entrepreneurship. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.